Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai chapter 8 koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan penambahan koagulan untuk mendestabilisasi partikel bermuatan stabil, sedangkan flokulasi merupakan teknik pencampuran yang mendorong aglomerasi dan membantu pengendapan partikel. Koagulasi dan flokulasi melibatkan penambahan senyawa yang mendorong penggumpalan zat halus menjadi flok yang menjadi lebih besar sehingga lebih mudah dipisahkan dalam air. Selanjutnya ada koloidal karakteristik di mana koloid merupakan suatu zat heterogen yang terbentuk dari campuran dua zat atau lebih yang diklasifikasikan menjadi fase dispersi dan juga medium pendispersi. Koloid hidrofil merupakan fase terdispersinya menarik medium pendispersinya yang berupa air, tidak mudah digumpalkan dengan penambahan zat elektrolit. Koloid hidrofob merupakan fase terdispersinya tidak mau menarik pendispersinya atau tidak mau menarik molekul air. Agar stabil, perlu dilakukan pengadukan atau homogenisasi. Nah, ini ada juga namanya stabilisasi koloid, di mana stabilisasi koloid dipengaruhi oleh besar relatif gaya tarik dan gaya tolak. Besarnya gaya-gaya ini dapat diukur dengan zeta potensial dengan rumus di samping 4pi Qd per D, di mana Q merupakan charge per unit area, D merupakan thickness-nya, D besar merupakan dielectric constant of the liquid. Selanjutnya ada yang namanya coagulation of colloid. Di samping ini merupakan gambar colloidal interparticulate forces versus distance-nya, di mana gambar di samping menunjukkan gaya interpartikulat yang bekerja pada partikel colloid. Gaya tolak disebabkan oleh potensial zeta elektrostatis dan gaya tarik karena adanya gaya van der Waals yang bekerja di antara partikel. Ini merupakan koagulan. Koagulan yang paling sering digunakan adalah aluminium sulfat dan garam besi. Yang pertama aluminium sulfat dengan rumus tipe ini. Nah, selanjutnya gambar 5.5 ini, 8.5 ini merupakan kelarutan aluminium hidroksida. Gambar ini mengilustrasikan dosis umum konsentrasi aluminium hidroksida yang digunakan dalam pengolahan air. Nah, daerah yang diarsir merupakan range yang sering digunakan dalam pengoperasiannya. Biasanya ini itu menghasilkan larutan aluminium hidroksida yang oversaturated atau jenuh. Lanjut. Kemudian koagulan yang selanjutnya itu ada ferric chloride. Ferric chloride ini membutuhkan alkalinitas untuk menaikkan pH dan mempercepat reaksi yang dalam reaksi 8.7 tadi merupakan kalsium bikarbonat, sehingga dapat dihasilkan endapan bersih hidroksida. Dan jika alkalinitas alumi tidak cukup, dapat ditambahkan slaked lime yang berupa kalsium hidroksida untuk membentuk endapan. Nah, sekarang ada koagulan H yang dilakukan untuk menghasilkan vlog yang cepat terbentuk, padat, cepat mengendap, dan untuk memastikan koagulasi yang optimal. Nah, biasanya koagulan H ini dilakukan penambahan alkalinitas, penambahan polyelectrolyte, kemudian penambahan turbiditas. Nah, selanjutnya ada jar test. Jar test ini digunakan untuk mengidentifikasi campuran senyawa kimia dan konsentrasi yang paling sesuai untuk koagulasi flokulasi. Jar test ini melibatkan pemaparan sampel volume yang sama dari air yang akan diolah dengan dosis koagulan yang berbeda dan kemudian secara bersamaan mencampur sampel pada waktu pencampuran cepat yang konstan. Mikroflok yang terbentuk setelah koagulasi selanjutnya mengalami flokulasi dan dibiarkan mengendap. Berikut ini merupakan contoh lime feeding system berupa lime slacker operation. Lanjut. Nah, ini ada rumus rapid mixing and flocculation, di mana G sama dengan akar dari W per mu sama dengan akar dari P per mu kali V.
Nah, kemudian itu ada rapid mixing. Nah, rapid mixing ini jenisnya ada banyak, tapi yang paling umum digunakan itu adalah yang mekanis, karena sifatnya yang efektif, fleksibel, dan dapat diandalkan, yang biasanya menggunakan alat rotary mixing. Nah, beberapa contohnya itu antara lain ada inline mixer, ada turbine chamber, lanjut, ada double compartment turbine chamber, double compartment pedal chamber, sama propeller chamber. Nah, tapi yang paling sering digunakan saat ini yang semakin populer itu adalah inline mixer karena metodenya yang compact. Kemudian bisa dilanjut lagi. Nah, kemudian ini udah ada table detention time dan velocity gradient yang paling sering digunakan. Nah, untuk mendapatkan gradient kecepatan yang tinggi itu membutuhkan mixing power level yang relatif tinggi pula. Lanjut. Nah, kemudian alat rotary mixing ini bisa diklasifikasikan sebagai turbin, pedal impeller, atau propeller. Nah, pedal impeller ini diameternya biasanya 50-80% dari diameter tangki. Lebar pedalnya 1/6 sampai 1/10 diameter tangki. Jumlah blade-nya 2 atau 4, dan pedal speed-nya 20 hingga 150 rotation per menit. Ini contoh gambarnya. Kemudian ada propeller impeller, itu diameter maksimumnya 18 inci. Pedal speed-nya 40 hingga 1750 rotation per menit, dan jumlah blade-nya 2 hingga 3. Setelah menentukan jenis impeller yang digunakan, kita bisa menghitung daya yang dibutuhkan oleh impeller tersebut dengan rumus sebagai berikut. Power sama dengan KT konstanta impeller dikali kecepatan rotasi pangkat 3 dikali diameter impeller dikali rho. Rho ini adalah densitas cairan yang bisa didapatkan dengan membagi specific weight cairan dengan percepatan yang disebabkan oleh gravitasi yang angkanya sudah diketahui. Ini rumus yang digunakan untuk aliran yang turbulen. Next. Nah, kalau ini rumus yang digunakan untuk aliran yang laminer. Bedanya di sini KL dikali N kuadrat dikali diameter pangkat 3 dikali viskositas. Nah, aliran laminer ini diketahui apabila bilangan Reynolds kurang dari 10.000. Selanjutnya, konstanta KL dan KT di slide sebelumnya itu bisa didapatkan dari tabel berikut ini, tergantung dari jenis impeller yang digunakan. Next. Oke, selain rapid mixing secara mekanis yang telah dijelaskan sebelumnya, rapid mixing juga dilakukan dengan cara pneumatik. Ini adalah salah satu contohnya di mana dibutuhkan diffuser aerator yang berfungsi untuk menciptakan gelembung-gelembung udara yang dapat memicu terjadinya sirkulasi di cairan, sehingga terjadi pencampuran cairan. Rumusnya bisa dilihat seperti berikut ini. Dengan nilai C1 dan C2 yang sudah diketahui, C1 dikali dengan airflow rate, dikali log H plus C2 per C2. Selanjutnya, rapid mixing yang ketiga itu ada jenis hidrolik atau disebut baffle basin rapid mixing, di mana pada proses ini menggunakan plat baffle yang disusun sehingga cairan bisa bergerak secara vertikal apabila disusun seperti ini. Namun ada juga yang disusun secara horizontal. Rumusnya untuk menghitung gradien kecepatan adalah sebagai berikut: akar gamma dikali head loss per mu dikali detention time. Selanjutnya, flokulasi. Flokulasi adalah proses pengadukan secara lambat dan bertahap untuk membantu pembentukan flok-flok yang lebih besar sehingga mudah diendapkan pada bak pengendap. Dalam hal ini, flokulasi menyatukan mikroflok menjadi makroflok. Ini adalah contoh gambar mechanical flokulator. Ada turbin, horizontal pedal wheel,
dan vertikal paddle wheel. Dengan kalau horizontal dan vertikal paddle wheel ini menggunakan flow velocity sebesar 0,5 sampai 1,5 feet per menit. Yang berikutnya yaitu rumus untuk menghitung daya yang diberikan ke air melalui pedal yang dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Newton untuk gaya drag yang diberikan oleh benda terendam yang bergerak dalam cairan. Rumusnya itu adalah FD atau drag force pada pedalnya itu sama dengan koefisien drag dikali dengan A atau areanya, kemudian dikali dengan massa jenis airnya, dan dikali velocity dibagi 2. Untuk menentukan koefisien drag ini berdasarkan dari perbandingan rasio antara panjang dan lebarnya. Next. Kemudian berikut ini merupakan salah satu contoh dari unit mixing, flokulasi, dan sedimentasi yang digabung menjadi satu unit struktural. Next. Kemudian ada lime soda softening. Ini merupakan salah satu pengendapan kimiawi sebagai salah satu metode yang lebih umum digunakan untuk melakukan melunakkan air atau softening water. Bahan kimia yang biasa digunakannya itu adalah kapur atau kalium hidroksida dan juga soda ash atau natrium karbonat. Lime ini digunakan untuk menghilangkan bahan kimia yang menyebabkan hardness, yaitu hardness, dan kalau soda ash itu digunakan untuk menghilangkan bahan kimia yang menyebabkan hardness yang non-karbonat. Next. Ketika kapur dan abu soda itu ditambahkan, mineral penyebab hardness ini membentuk endapan yang hampir tidak larut. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.